Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yarda jami'an. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wal azzi wal kasali wal buhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ahwat wal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Tiada kata yang tidak pantas kita ucapkan melainkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan kita kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mencari ilmu. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Selawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para pengikutnya yang telah mengajari kita dari gelap gulita menuju terang menerang yaitu Islam, dari bid'ah menuju sunnah, dari syirik menuju tauhid, dari jalan berliku-liku menuju jalan yang lurus yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ayo ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita sama-sama mendengarkan nasihat dari ustaz kita yaitu Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullah taala dan pendengar setia Radio Islamic Center bin Bas 107,8 FM. Semoga mendengarkan nasihat dari ustaz kita Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullah taala. Fala yatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita insyaallah akan berbicara tema seputar akhlak. Satu di antara wasiat dari sekian banyak wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering Rasulullah sampaikan dalam banyak redaksi. Contohnya diantaranya ketika Nabi berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal. Di antara kata Nabi, ya Mu'adz, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Di antara wasiat Nabi kepada Mu'adz
setelah berwasiat agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar selalu mengikuti keburukan yang dilakukan dengan kebaikan. Kemudian Nabi tekankan di antara perkara yang penting untuk diperhatikan dari keseluruhan takwa adalah berakhlaklah Anda kepada manusia atau dengan orang dengan akhlak yang baik. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Ikhwan billah, di antara yang menunjukkan pentingnya akhlak di dalam hadis ini, seperti yang diterangkan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, kenapa akhlak dipisahkan dari wasiat takwa? Seandainya ditanya, apakah akhlak bukan bagian daripada takwa? Tentu jawabnya adalah bagian. Bahwasanya akhlak bagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kenapa disebutkan secara khusus setelah Nabi menyebutkan takwa Allah? Karena biasanya kalau orang dikatakan ittaqillah, bertakwalah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terbayang adalah ibadah-ibadah yang kaitannya dengan Allah. Salatnya bagus, kemudian amal-amal ibadah yang dinilai secara umum adalah ibadah-ibadah ritual bagus. Kemudian jarang terbayang tentang akhlak, tentang muamalah, sehingga seakan-akan akhlak terlupakan dari wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak orang yang mereka seakan-akan akhlaknya kepada Allah bagus, kemudian didapatkan fenomena akhlak kepada manusia jelek, dengan keluarga jelek, dengan kawan-kawannya buruk, dengan masyarakatnya buruk. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah memisahkan antara akidah dengan akhlak, antara iman dengan akhlak. Bahkan yang ada hubungan yang sangat erat, hubungan yang sangat berkaitan, bahkan ibaratnya adalah akar dengan batang percabangan. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Coba kita lihat di antaranya beberapa yang Nabi katakan, betapa sangat eratnya ikhwan fillah antara akidah iman kita dengan akhlak. Nabi katakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna imannya seorang mukmin adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sehingga kemudian di situ Nabi terangkan bahwa antara iman dengan akhlak berbanding lurus. Orang yang imannya sempurna, akhlaknya terbaik. Orang yang imannya rusak, akhlaknya bakal menyesuaikan dengan imannya, ikut rusak. Walaupun tidak bisa sebaliknya, walaupun tidak bisa dinilai sebaliknya. Orang yang kelihatan akhlaknya baik, imannya pasti baik, belum tentu. Akan tapi iman yang sempurna pasti akan menimbulkan akhlak yang baik. Kenapa belum tentu bisa dibalik begitu saja? Ya karena orang berakhlak atau menunjukkan muamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik
itu banyak motivasinya. Ada motivasi dunia semata-mata, ada kepentingan-kepentingan yang dia inginkan dari manusia, sehingga dia menunjukkan perilaku yang baik, akan tapi belum tentu tumbuh dari iman. Di zaman Nabi ada seorang namanya Ibnu Jud'an. Dia sangat terkenal dalam masalah kedermawanannya, super dermawan. Bahkan saat ini orang cerita masalah kedermawanan, ya Ibnu Jud'an lah orangnya. Yang dikisahkan, kalau dia menjamu tamu untuk meraih tumpukan mangkoknya itu harus dengan tangga, saking banyaknya. Ini saking dermawannya dia. Dan ibaratnya kalau ngasih orang, jamu orang, gak hitungan, gak pelit, gak hitungan, sehingga nyah-nyong, dermawan, super dermawan. Akan tapi Ibnu Jud'an sama sekali dia tidak masuk jannah. Kenapa? Karena tidak ada iman. Dia bukan seorang mukmin. Tapi dilihat perilakunya, masya Allah, baik. Akan tapi seorang yang mukmin, seorang mukmin yang baik, mukmin yang sempurna imannya, pasti baik akhlaknya. Nabi yang memastikan. Oleh karena itu, ikhwan, bagaimana Rasulullah SAW berkomentar tentang orang-orang yang kelihatannya memiliki hubungan yang baik dengan Allah, akan tapi ternyata dia hubungannya dengan manusia buruk. Dan Nabi katakan, hiya finnar, dia di neraka. Dengan baik, dengan Allah baik, kok dia di neraka? Begitulah Nabi katakan. Ketika para sahabat ada yang melapor pada Nabi, ya Rasulullah, fulana, ada ibu-ibu, ada akhwat, ada ibu-ibu, yuzkaru fi kasrati salatiha wa shaumiha wa sadaqatiha. Ada ibu-ibu yang dia terkenal, masya Allah, tentang banyaknya salat, banyaknya puasa, banyaknya itu sedekah dia. Akan tapi dia ini buruk. Dia menyakiti tetangga. Kalau dengan tetangga dia buruk, menyakiti tetangga. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar, dia di neraka. Dia di neraka. Antum perhatikan, orang ini kelihatan zahirnya baik dengan Allah, sholatnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya kelihatan, masya Allah. Akan tapi dia dengan tetangga buruk. Makanya dikatakan hiya finnar. Di sini ya, akan kelihatan, akan kita bisa melihat sesungguhnya orang-orang yang mereka kelihatannya dengan Allah baik tapi dengan manusia buruk, pastikan bahwasanya sesungguhnya dengan Allah nggak baik. Pastikan sesungguhnya dengan Allah nggak baik. Kenapa? Karena seandainya dia dengan Allah baik, pasti akan tercermin kaitannya dengan Allah itu apa yang tertanam di dalam hati dia. Keyakinan-keyakinan yang mesti tertanam di hati dia berkaitan dengan akidah fillah, akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar dia dengan Allah baik, pasti akan tercermin dalam zahir perbuatan yang dia lakukan.
Sekarang contoh umpamanya, antum belajar tentang al-asmaul husna, tentang nama-nama Allah yang husna. Apa diantara faedah ikhwan belajar tentang asmaul husna yang Allah Subhanahu wa taala katakan walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asma al-husna. Allah memiliki nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha, serulah Allah dengan nama-nama yang baik itu. Sekarang antum sudah belajar dan diajari kan asma sifat, udah dapat pelajarannya. Sekarang kalimat fad'uuhu biha, berdoalah Anda dengan asmaul husna. Dalam pelajaran akidah insyaallah sudah diterangkan apa makna fad'uuhu biha. Terus sekarang pertanyaan gampang, berdoa kepada Allah, doa itu ada berapa macam? Doa kepada Allah, berdoa ada berapa macam doa? Kawan yang muda dapat pelajaran, udah semua kan? Dapat pelajaran. Doa ada berapa macam? Ada dua apa? Doa ada dua, ada doa ibadah, ada doa masalah. Allah katakan walillahi al-asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang baik. Fad'u biha, berdoalah Anda kepada Allah dengan nama-nama Allah asmaul husna tadi. Sekarang sudah dikatakan tadi doa ada dua. Yang pertama doa ul masalah. Apa itu doa ul masalah? Apa itu doa ul masalah, kawan? Itu namanya saya itu jangan. Ainur Rafi. Apa itu doa ul masalah? Menghilangkan masalah. Karena punya masalah, doa masalah, berdoa kepada Allah karena punya masalah. Kalau nggak punya masalah, maka nggak berdoa kepada Allah. Antum? Iya. Ya. Siapa? Zaid. Antum kelas berapa sekarang? Kelas 3 ya? Masalah apa? Ya saya. Apa itu doa masalah? Doa ketika punya masalah. Sudah baca lagi dah ya? Udah. Sama yang kelas 3 mana kelas 3? Oh, sudah lulus. Hah? Praktek. Oh, praktek. Siapa kawan yang mau jawab, kawan? Untuk? Doa masalah minta sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada orang yang minta. Doa masalah Meminta sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada orang yang meminta. gampangnya bagaimana? Kalau ada kebutuhan. Hah? Doa masalah apa ya, kawan? Doa dalam bentuk segala permintaan yang kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah, soal, permintaan, meminta kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, meminta semua apa yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa masalah. Semua yang kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Allah. Ini semuanya doa masalah, permintaan. Nah, sekarang praktek fad'uuhu biha, berdoalah Anda kepada Allah dengan asmaul husna. Prakteknya bagaimana dalam doa masalah ini, kawan? Prakteknya bagaimana dalam doa masalah ini?
berkaitan dengan al-asmaul husna. Bagaimana prakteknya? Sama belakangnya saya. Biru, iya bajunya biru. Biru apa? Prakteknya bagaimana antum? Doaul masalah dengan asmaul husna tersebut. Antum? Siapa? Lupa. Yudi apa Yudi? Yudi. Untuk kelas 3 kan? Kelas 4 sampai kelas berapa? Semester 4. Ya, Yudi. Apa prakteknya doa masalah apa? Apa ya kawan yang tahu bagaimana bentuknya doa masalah dengan asmaul husna? Apa agak-agak? Gak usah pakai di lautan segala, di lautan nggak bisa, di lautan, di lautan, di masjid, ditenggelamkan. Apa agak-agak? Bentuknya itu adalah kita bertawasul dengan al-asmaul husna. Kita bertawasul dengan asmaul husna dalam setiap doa yang kita lakukan. Sudah, sekarang udah kita kasih tahu bagaimana bentuk tawasul dengan asmaul husna. Jangan nggak tahu, keterlaluan nggak tahu ini. Bagaimana bentuknya tawasul dengan asmaul husna dalam doa yang kita minta kepada Allah? Bagaimana? Bagaimana kawan? Zaid? Bagaimana bentuknya bertawasul dengan asmaul husna? Bagaimana bertawasul dengan Syaikhul Qadir Jailani itu bagaimana bentuknya? Apa maksudnya bertawasul itu apa? Itu sudah belajar kan? Sudah dapat pelajarannya. Apa maksudnya bertawasul itu apa? Apa ya kawan? Maksudnya bertawasul? Itu pakai seragam siapa namanya? Amir? Amir. Sekarang kalau bertawasul dengan asmaul husna maksudnya bagaimana? Ya, bertawasul itu artinya menjadikan perantara. Menjadikan perantara. Bertawasul dengan asmaul husna, kita jadikan asmaul husna sebagai perantara untuk mensukseskan doa yang kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Anda sebelum berdoa kepada Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jalil, ya Aziz, ya Ghafurur Rahim, ya Arhamar Rahimin, dan seterusnya. Khususnya berkaitan dengan apa yang akan antum minta, ya Rahman irhamni, ya Razzaq urzuqni, dan seterusnya. Ini namanya bertawasul dengan al-asmaul husna. Sekarang tadi doa ada dua. Yang kedua doa apa? Doaul ibadah. Apa itu doaul ibadah? Apa itu? Doaul ibadah. Apa itu doaul ibadah? Betul? Siapa namanya? Ya, yang bajunya itu. Yes. 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 Iya tuh. Yang pola-pola. Sedikit.
Bagaimana sedikit? Oh, di sana. Ngetek itu masuk terus jalan proses terus gimana Pak? Mas, enggak dicolok. Anda gimana? Mau sakit? Anda minta informasi saat saya mau terkena internet saya televisi. Ini kita kasih masalah. Apa? Contohnya itu doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa atau apa itu doa ibadah? Doa ibadah itu apa maksudnya? Doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Antum? Namanya siapa? Yes. Elias. Doa ketika kita mendekatkan diri kepada Allah. Doa ketika kita Mendekatkan diri kepada maksudnya bagaimana? Realnya bagaimana itu? seperti setelah sholat. Setelah sholat itu doa apa itu setelah sholat? Antum gini, setelah sholat gini minta gini Iya. atau yang mana? Kalau minta gini namanya doa masalah. Berserah diri. Hah? Serah diri maksudnya bagaimana? Antum yang pakai peci siapa? Hah? Tresna. Yang lain yang bisa, antum? Doa ibadah biasa kita sebut ibadah. Doa ibadah apa? Ya, ibadah. Artinya setiap yang dekat kepada Allah dari amalan-amalan soleh yang dilakukan mengharapkan pahala dari Allah. Maksudnya bagaimana? Ibadah. Ringkasnya bagaimana? Ya, yang biasa kita sebut ibadah aja. Doa ibadah ikhwan, doa dalam bentuk seluruh amal ibadah yang kita lakukan itu adalah doa ibadah. Salat kita doa ibadah, puasa kita, zakat kita, haji kita, dan semua ibadah yang kita lakukan kepada Allah dan doa ibadah. Sekarang pertanyaannya, kenapa ibadah-ibadah itu disebut dengan doa? Ini pelajaran-pelajaran semuanya sangat mendasar sekali, terpaksa kita tanya-tanyakan. Kenapa ibadah-ibadah itu disebut dengan doa? Jadi kenapa ibadah-ibadah yang kita lakukan itu, sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya itu adalah doa? Kita mau jawab? Enggak? Enggak? Siapa? Riwan. No Priwan? Karena yang kita lakukan sudah ada tuntunannya.
Ada yang lain? Gagal. Doa ibadah ini masuk ke dalam doa karena apa namanya? Karena mereka berikan kepada Allah dan mengingat Allah. Gimana? Mengingat Allah dan memberi kepada Allah. Bagaimana doa masanya juga yang mereka sendiri juga mengingat. Depannya seperti senam. Siapa namanya itu? Rakil. Ya, Rakil. Ada nggak yang tahu, ikhwan? Kenapa ibadah yang kita lakukan disebut dengan doa? Tuh? Karena pada intinya setiap ibadah yang dilakukan masalah-masalah atau yang kita sampaikan adalah untuk memohon Allah SWT. Iya. Hakikatnya semua yang kita lakukan dalam bentuk ibadah itu adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya ikhwan, kalau kita minta kepada Allah gini, kita berdoa kepada Allah dengan lisanul maqal. Dengan ucapan kita mengeluarkan, menyampaikan permintaan kita kepada Allah apa yang kita minta. Tapi kalau kita melakukan ibadah dalam salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, ibaratnya merupakan doa dalam bentuk lisanul hal. Ya Allah, dengan salatku masukkan aku ke surga, selamatkan aku dari neraka. Ya Allah, dengan hajiku, puasaku dan semua, maka dikatakan dengan doa ibadah. Paham? Ikhwan? Sekarang bagaimana praktek doa ibadah berkaitan dengan Asmaul Husna? Bagaimana praktek untuk ibadah doa ibadah berkaitan dengan Al-Asmaul Husna? Bagaimana bentuknya? Betul? Gitu? Dikir? Apa maksudnya dikir? Apa bentuknya ibadah? Bentuknya ibadah, doa ibadah berkaitan dengan Al-Asmaul Husna. Siapa yang menjawab? Ya. Yang ibadah itu kan ada syarat yang diterima, artinya ada syarat yang harus terpenuhi. Terus? Bahwa ikhlas dan ittiba. Iya. Terus bagaimana? artinya bahwa setiap kita ibadah kita dengan dengan ikhlas ya kan, bahwa Allah wa al-khalis seperti itu. Jadi itu dengan tawasul dengan Asmaul Husna di sana juga ya kan, dengan keikhlasan kita. Udah? Udah? Ada yang lain? Ikhwan? Apa? Gagal? Untuk doa ibadah ini dalam Asmaul Husna, yaitu dengan menyebut asma-asma Allah dalam proses ibadah yang seperti sholat, membaca Fatihah, ada sosok lainnya yang menyebut asma-asma Allah. Nyebut-nyebut intinya begitu. Nyebut-nyebut Asmaul Husna di dalam amal-amal ibadah, iya. Melakukan asma-asma Allah. Iya. Waktu haji nyebut asma Allah dalam haji, zakat nyebut asma Allah dalam zakat, gitu. Puasa nyebut asma Allah dalam puasa, begitu. Pokoknya memasukkan asma Allah dalam ibadah-ibadah, gitu. Bagaimana? Ya, jadi sabar menunggu terkabulnya doa. Iya. Sudah, kawan? Jangan lagi mewujudkan doa ibadah dalam Asmaul Husna, ikhwan, dengan mewujudkan ubudiyah kita kepada Allah dalam setiap kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Setiap nama Allah itu menuntut kita beribadah kepada Allah. Setiap dari nama-nama Allah itu menuntut kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh sekali, Allah Subhanahu wa taala yang gampang, Ar-Rahman. Apa artinya Ar-Rahman? Dzur Rahmah Al-Wasi'ah. Allah adalah pemilik rahmat yang luas.
Bagaimana sekarang bentuk ibadah kita kepada Allah dengan asma Allah Ar-Rahman? Apa yang kita wujudkan ubudiyah kita apa dengan nama Allah Ar-Rahman, ya kawan? Apa? Sikit? Tresna? Iru? Jadi udah terjemahnya sudah. Tinggal sekarang apa bentuk ibadah kita kepada Allah? Nama Allah Ar-Rahman. Setiap nama Allah menuntut kita beribadah kepada Allah, mewujudkan ubudiyah. Sekarang contoh Allah Ar-Rahman. Apa ubudiyah Anda kepada Allah dengan nama Allah Ar-Rahman? Apa ya kawan? Ustaz, Al-Imam, Syafi'i, gimana? Tidak pelit, rajin sedekah. Kenapa? Ya, diantaranya mewujudkan Allah Ar-Rahman, dan Allah mencintai sifat rahmah. Allah mencintai sifat rahmah, kasih sayang. Ubudiyah kita kepada Allah Ar-Rahman yang Allah mencintai, kasih sayang, kita bagaimana memiliki sifat menyayangi. Allah menyayangi makhluk, yang itu akan menimbulkan kecintaan Allah sebagai asal. Allah adalah Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di muka bumi, Allah yang di langit akan menyayangi Anda. Atau juga Allah dzul rahmah al-wasi'ah, yaitu dengan kita tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bentuk ubudiyah kita kepada Allah. Sekarang Allah Ar-Razzaq atau Ar-Raziq atau Ar-Razzaq, apa artinya? Allah zat yang menjadi sumber rezeki dan banyak memberikan rezeki kepada para hamba. Sekarang apa ibadah Anda kepada Allah dengan Allah Ar-Razzaq, ikhwan? Hah? Apa? Gagal? Yang lain? Betul? Sama namanya itu? Hadi, lupa. Hadi. Yang lain? Betul? Di antara ubudiyah kita kepada Allah Ar-Raziq dan Allah Ar-Razzaq, yang pertama di antaranya contoh yang pertama, kita tidak pernah mencari rezeki kecuali hanya dari Allah. Kita tidak pernah meminta rezeki kecuali hanya kepada Allah, dan ini adalah bentuk tauhid rububiyah. Sehingga tidak pernah kita punya keyakinan menggantungkan rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tauhid, tuntunan tauhid. Kemudian kita tidak pernah menisbatkan segala rezeki yang kita dapatkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Semua nikmat yang kita rasakan datangnya dari Allah. Ma min dabbatin fil ardi wala ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua makhluk rezekinya dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sangat yakin berkaitan dengan takdir rezeki Allah, sehingga kita tidak akan ini hasad dengan orang lain. Kita akan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang bisa dimunculkan dari yaitu ubudiyah kita dengan nama Allah Ar-Raziq. Dan itu semuanya, setiap nama Allah menuntut kita untuk mewujudkan ubudiyah. Lalu tadi kita membuat contoh, atau contoh yang kita sebutkan tadi, ada ibu-ibu, ada akhwat yang dia masya Allah salatnya bagus, puasanya bagus, akan tapi dia jelek dengan tetangga, kata
Sesungguhnya ketika dia kelihatan zahirnya baik dengan Allah dan dia buruk dengan tetangga, sesungguhnya dia jelek dengan Allah Ta'ala. Bagaimana penjelasannya kira-kira ikhwan? Jadi Zaid bagaimana? Yang menerangkan ikhwan? Betul? Bagaimana antum? Kagak? Gimana? Imam Syafi'i, Pak Imam? Boleh jadi dia beramal karena ria, tidak ikhlas pada Allah. Mereka itu dalam amalnya dia tidak memperhatikan seperti usul, dia beramal karena ria. Ada yang lain kawan? Ada yang lain? Untuk nanti aja. Dia tidak suka menolong tetangganya, maka dia tidak bukan asmaul husna. Antum? Akhlak ya. Kalau misalkan kita meyakini bahwa Allah itu Ar-Rahman, berarti kan dalam aplikasi kehidupannya dia mengaplikasikannya memberikan kasih sayang kepada orang lain. Tetapi kalau seorang itu tidak memberikan kasih sayang kepada orang lain, berarti dia tidak meyakini bahwa Allah itu menjadi Ar-Rahman, dan itu kalau sebagai saran kita untuk bertindak atau beramal. Ya, seandainya dia betul-betul baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia telah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki al-asmaul husna, pasti dia akan baik dengan tetangga. Pasti dia akan baik dengan tetangga. Ketika dia tidak baik dengan tetangga, menunjukkan dia tidak baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dia tidak mewujudkan ubudiyah terhadap Allah dalam nama-nama Allah yang Allah miliki. Seandainya dia baik, tentu dia akan baik dengan tetangga, karena berbuat baik dengan tetangga cerminan daripada dia beribadah kepada Allah. Allah memerintahkan dia berbuat lembut, berbuat kasih sayang, kemudian menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Dia diperintahkan bersikap dermawan. Demikian, sehingga sesungguhnya seandainya seorang dia baik dengan Allah, akan memunculkan kebaikan akhlak. Kalau dia nampak buruknya akhlak, menunjukkan di dalam hati dia nggak baik, ada ketidakberesan. Sekalipun zahirnya dia kelihatannya baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tapi batinnya pasti mengalami kerusakan. Oleh karena itulah ikhwan fillah, kita diajarkan oleh agama kita yang pertama kali harus kita perbaiki dari diri kita berkaitan dengan hati kita. Gak ada gunanya Anda menampakkan kebaikan di depan orang dan hati Anda rusak, nanti akan berefek kepada rusaknya amal-amal yang lainnya. Maka ada satu hadis yang Nabi ingatkan kepada kita, di antaranya berkaitan dengan orang yang mereka Masya Allah kelihatan zahirnya di depan mata manusia memiliki amalan yang luar biasa, akan tapi dia sesungguhnya orang yang hatinya buruk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keburukan hatinya tersebut menghancurkan amal-amal baik yang telah dia kumpulkan. Nabi katakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ibnu Majah, hadis yang sahih dari Sya'al-Albani rahimahullah taala, la aqlamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bil hasanati amsali jibali tihamata bayda
benar-benar akan ada suatu kaum di kalangan umatku yang mereka nanti datang di hari kiamat dengan pahala yang tidak tanggung-tanggung sebesar gunung Tihamah yang putih, pahala yang banyak, pahala yang besar. Akan tapi tragis, pahala yang besar yang telah dia bawa itu, kata Nabi, fayaj'aluhallahu haba'an mansura. Pahala itu hancur, binasa, bagaikan debu yang berterbangan, sia-sia. Maka ketika para sahabat mendengar apa yang dikatakan Nabi ini, para sahabat miris, sehingga mereka tanya, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, hatta la nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Ya Rasulullah, jelaskan tentang mereka itu, terangkan tentang mereka, sifatkan kepada kami tentang mereka, siapa mereka, agar kami jangan sampai masuk dalam golongan mereka dan tidak tahu. Maka kata Nabi, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa yatakayyadun min jildatikum wa yakhuduna minal laili kama takhudun walakinnahum qaumun idza khalau bi maharimillahi intahaquha. Mereka kawan-kawan Anda dari kulit-kulit kalian, ini kaum muslimin. Bahkan Masya Allah, mereka ini memiliki amal-amal malam, amal-amal malam, bukan begadang, bukan lihat bola, atau bukan nge-game, sholat malam, amal besar. Akan tapi kata Nabi, walakinnahum idza khalau bi maharimillahi intahaquha. Mereka itu kalau sedang sendirian, akan tapi mereka kalau sedang sendirian, di balik mata-mata manusia, mereka asyik dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanifillah, yang mendorong dia asyik dengan hal yang diharamkan Allah ketika sendirian, karena rusaknya hati dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia hanya beramal ketika dilihat manusia, di depan mata manusia menunjukkan kebaikan. Ketika dia sendiri, maka dia beramal maksiat yang menunjukkan tentang rusaknya hati dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini para ulama mengingatkan pentingnya seorang dia memperhatikan hatinya yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan dia tentang Allah dan semua nilai-nilai keimanan dia terhadap Allah dan kelazimannya. Alhamdulillah, itu contoh diantaranya. Sangat eratnya hubungan antara akidah kita dengan akhlak yang kita miliki. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah orang yang paling dipuji Allah di dalam masalah akhlak. Dan kalau kita bicara akhlak, sesungguhnya akhlak secara keseluruhan. Karena sebagaimana ketika Rasulullah ditanya, ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi, apa jawabannya, kawan? Ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi, apa jawaban Aisyah? Karena khuluquhu Al-Quran. Adalah akhlak Rasulullah Al-Quran. Isinya Al-Quran apa diantaranya? Tauhid. Isinya Al-Quran berbagai macam ahkam-ahkam syariat, dan termasuk diantaranya adalah semua yang berkaitan dengan muamalah kepada para hamba. Sehingga akhlak meliputi akhlak hamba kepada Allah dan akhlak hamba kepada para hamba yang lainnya, yang sesungguhnya akhlaknya hamba dengan para hamba itu cabang yang tumbuh dari akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang dibenahi oleh Nabi yang pertama kali akhlak hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nanti akan melahirkan akhlak hamba kepada para hamba yang tumbuh dari akhlaknya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak pernah terpisah antara pembicaraan akhlak dengan keimanan. Sekarang berikan contoh-contoh praktis yang Rasulullah SAW mengajarkan akhlak yang dikaitkan dengan keimanan. Apa di antaranya, ikhwan? Kita bisa menghafalkan beberapa pelajaran hadis berkaitan dengan masalah itu. Apa contohnya? Bagaimana hadisnya? Nabi mengkaitkan antara akhlak dengan keimanan. Contoh-contoh praktis, apa contohnya? Apa contohnya? Siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah yang memuliakan kamunya. Hadisnya bid'ah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, bukan wa rasulihi, jangan diubah-ubah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifa, fal yukrim jarahu, fal yakul khairan aw liyasmut. Nabi kaitkan dengan iman kepada Allah dan iman pada yaumul akhir. Artinya keimanan Anda kepada Allah dan hari akhir sangat berkaitan dengan kemampuan Anda mengendalikan lisan, kemudian kedermawanan Anda, kemudian kebaikan Anda dengan tetangga, sangat berkaitan. Orang yang total hatinya diwarnai dengan iman kepada Allah dan yaumul akhir akan mikir-mikir ketika dia mengeluarkan kalimat-kalimat, termasuk ketika dia membuat redaksi SMS. Jangan dikira SMS bukan omongan. Coba antum print SMS antum, sehari antum SMS, kemudian di print SMS-nya antum. Kalimat apa yang sudah antum ucapkan dalam SMS tersebut? Itu kalimat yang antum ungkapkan dalam tulisan. Seorang yang mereka hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan menghitung-hitung tulisan yang dia, kalimat yang dia keluarkan. Karena Rasulullah SAW pun mengatakan ada seorang yang mereka yatakallamu bil kalimah, ada orang yang mereka mengatakan dengan satu kalimat yang tidak dia sangka-sangka, maka tahwi biya finnar, menjerumuskan dia ke dalam neraka. Satu kalimat, sehingga seorang yang mereka beriman pada yaumul akhir, dia akan hitung-hitung, atau dia akan selalu melihat ucapan-ucapan yang dia keluarkan, termasuk berbuat baik dengan tetangga, termasuk dalam hal dia memuliakan tamu. Ini dia lakukan karena mencari apa yang dijanjikan Allah berkaitan dengan berbuat baik dengan tetangga dan orang lain, tamu, sehingga sangat erat kaitannya dengan iman, antara iman kita dengan akhlak. Oleh karena itu, ikhwan, Nabi kita pernah mengajarkan kepada kita hakikat seorang muslim dan hakikat seorang mukmin. Kalau ditanya man huwal muslim, siapa itu seorang muslim? Apa jawabannya, ikhwan? Man huwal muslim, siapa itu muslim? Apa jawabannya, ikhwan? Siapa muslim? Saya gimana jawabannya? Orang yang punya akhlak. Itu dari mana dapat pelajarannya? Muslim, siapa itu muslim? Yang jelas kalau secara umum ditanya tentang siapa itu muslim, muslim adalah orang yang beragama Islam, yang dia diawali, dibuka Islamnya dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Benar, itulah seorang muslim. Akan tapi setelah itu Nabi pernah mengajarkan pula kepada kita hakikat seorang muslim dalam bentuk praktek kehidupan keseharian. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
Seorang muslim adalah orang yang mereka muslimin yang lainnya, dia selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Ini muslim. Sehingga kalau Anda mengatakan saya muslim, artinya Anda seakan-akan memberikan jaminan, Anda memberikan garansi pergaulan, bahwasanya kalau Anda bergaul dengan saya, maka Anda akan selamat dari kejahatan lisan saya dan kejahatan perbuatan saya. Seakan demikian Anda memberikan pengumuman kepada orang lain. Sehingga ciri khas seorang muslim adalah bagaimana dia menjamin keselamatan bagi orang lain berkaitan perbuatan Anda dan lisan Anda. Maka Nabi mengajarkan orang yang paling buruk di antaranya orang mereka manusia lari dari dia karena kejahatan lisannya. Mukmin, man huwal mukmin? Siapa itu mukmin? Siapa ikhwan? Al-mukmin, siapa dia mukmin? Tentu secara umum orang akan mengatakan al-mukmin adalah orang yang mereka beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, hari akhir, takdir baik dan buruk. Sahih, benar, tidak salah. Akan tapi Nabi pernah pula mengajarkan kepada kita mukmin dengan hakikat kehidupan yang kita alami. Al-mukminu man aminahun nas. Mukmin adalah orang yang manusia merasa aman. Merasa aman, orang yang memberikan jaminan keamanan ala amwalihim wa a'radihim. Yang manusia dibuat aman atas harta dan kehormatan yang mereka miliki. Alhamdulillah, dalam praktek yang kita alami, berapa banyak orang yang tidak merasa aman dengan orang yang mereka mengatakan mukmin. Tidak merasa aman tentang harta dia, tidak merasa aman tentang kehormatan dia, alias terlalu banyaknya orang yang mereka berbuat jahat berkaitan dengan harta yang dia miliki dan kehormatan dia. Ini yang diajarkan Nabi, membuat orang aman tentang harta dia dan tentang a'rad, tentang ini kepribadian, kehormatan dia. Inilah sifat seorang mukmin, dan itu adalah akhlak, dan itu tumbuh dari keimanan yang dia miliki. Dan Masya Allah, sangat luar biasa apa yang diajarkan Nabi. Seharusnya bagaimana seorang mukmin dalam kehidupannya itu. Afdalul mukmin, ketika ditanya ya Rasulullah, ayyul mukmin afdal? Ya Rasulullah, mukmin mana yang paling afdal? Kata Nabi, mukmin yang paling afdal ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik akhlaknya itulah mukmin yang paling afdal. Ada seorang tanya lagi, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah? Ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu manusia adalah mukmin mana, muslim yang bagaimana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia kafir atau musyrik sudah di luar pembicaraannya. Jelas mereka telah membawa dasar-dasar kebencian Allah, sehingga semua yang mereka lakukan layak faham. Sehingga ayyun nasi ahabbu ilallah, jadi muslim mana, mukmin mana yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Anfa'uhum linnas. Jadi orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Seandainya kita mengamalkan hadis ini, ikhwan, yang selalu kita tanyakan dulu kepada diri kita, bukan manfaat apa yang telah saya dapatkan dari orang yang bergaul dengan saya, bukan itu. Sehingga pikirnya itu apa yang sudah saya dapatkan
Bisa kemanfaatan dari sisi ilmu, kemanfaatan dari sisi harta, kemanfaatan dari sisi tenaga, kemanfaatan dari sisi waktu. Banyak yang bisa antum memberikan manfaat untuk orang lain. Sehingga Nabi mengajarkan, man istata'a ayanfa'a li akhihi falyaf'al. Man istata'a ayanfa'a li akhihi falyaf'al. Barang siapa yang dia bisa memberikan kemanfaatan untuk saudaranya, lakukan. Dengan apa saja yang bisa antum lakukan. Ketika antum rapat dengan kawan-kawan, dalam rapat itu yang paling manfaat adalah ketika antum bisa mengeluarkan ide-ide yang baik. Sehingga jangan diem aja. Jangan diem aja. Enggak, kalau saya nanti usul-usul malah dibebani. Jangan mikir itunya dulu, tapi manfaat apa yang bisa antum berikan di majelis itu. Sehingga jangan sampai adanya antum, nggak adanya antum sama saja. Tapi keberadaan Anda harus memberikan manfaat.